Qorun, orang kaya raya dan sombong pada masa Nabi Musa alaihissalam. Qorun adalah seorang yang sangat miskin. Dia hidup bersama istri dan anak-anaknya. Qorun sangat kesulitan luar biasa, sehingga kelaparan adalah hal yang sangat sering mereka rasakan. Ayah, aku lapar ayah. Itulah keseharian keluarga Qorun. Namun demikian, Qorun sangat taat beribadah. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika, datanglah Nabi Musa berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, engkau saudaraku, Nabiullah Musa. Ada apa gerangan kau kemari, wahai Nabiullah Musa? Aku hanya sekedar berkunjung. Bagaimana keadaanmu, wahai saudaraku Qorun? Sebagaimana yang mungkin engkau tahu, kami hidup dalam kekurangan yang amat sangat. Seringkali kami tidak memiliki makanan hingga berhari-hari. Pakaian kami hanya yang menempel di badan. Uang pun tak kami miliki sepeser pun. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Begitulah Qorun berkeluh kesah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, bebaskanlah saudaraku Qorun dari kesulitan. Angkatlah derajatnya dengan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Nabi Musa pun mengajarkan Qorun keahlian mengolah emas. Sejak saat itu, Qorun pun menekuni apa yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Maka perlahan-lahan usahanya membuahkan hasil. Wahai Qorun, bagus sekali cincin emas itu. Berapa harganya? Untuk nyonya tidak perlu mahal-mahal. 4 keping emas saja. Baiklah, ini 4 keping koin emasnya. Demikianlah keberuntungan demi keberuntungan menghampiri Qorun. Qorun pun mengalami perubahan yang luar biasa. Qorun sangat kaya raya. Hartanya sekarang melimpah ruah. Namun sayangnya, semua keberhasilan itu justru menjauhkannya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selalu berfoya-foya. Apa yang Allah larang dilanggarnya. Bahkan terhadap mereka yang muslim pun Qorun berlaku tamak dan kejam. Maaf Tuan Qorun, kami belum mampu membayar Tuan Qorun. Berilah kami waktu lagi Tuan. Apa? Minta waktu lagi? Tidak. Jika tidak membayar pada hari ini juga, rumah ini aku sita. Kasihanilah kami Tuan. Kami akan tinggal di mana lagi? Itu bukan urusanku. Rumah ini hanya untuk membayar bunganya saja. Jika tidak, kau akan menjadi budakku. Sita rumah ini. Tidak. Tuan Qorun, maafkanlah kami. Begitulah kekejaman Qorun. Dengan cara itulah dia memperbanyak hartanya. Akulah manusia yang terkaya di dunia. Aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Buruknya akhlak Qorun tidak berhenti sampai di situ saja. Hingga suatu ketika, Maaf Tuan Qorun, ada tamu yang ingin bertemu Tuan. Siapa dia?
Berani-beraninya dia mengganggu waktu istirahatku. Katakan pada mereka, aku sibuk. Tapi Tuan, mereka adalah Assalamualaikum Korun. Waalaikumsalam. Engkau rupanya Hanan, mendekatlah. Terima kasih Korun. Ada apa gerangan kemari? Sudah lama kita tidak berjumpa. Begini Korun, kami diutus oleh Nabiullah Musa alaihi salam untuk mendatangi mereka yang kaya sepertimu. Ada apa? Sebagaimana engkau ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi mereka agar menzakatkan sebagian hartanya untuk dibagikan ke orang yang membutuhkan. Maksudmu? Kami hendak mengambil zakat darimu. Kalian tidak tahu. Kalau membantu, aku sudah sering membantu orang-orang miskin yang mengemis kepadaku. Tapi engkau membantu mereka dengan bunga yang sangat tinggi. Tapi mereka tidak keberatan. Lalu apa mau kalian? Kami ingin engkau menyisihkan sebagian hartamu sebagai zakat untuk kami bawa dan serahkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Aku sudah mengumpulkan harta ini dengan susah payah karena usaha dan kehebatanku. Wahai Korun, tidaklah kau ingat bahwa engkau bisa begini karena diawali oleh doa Nabi Musa alaihi salam. Doa Musa? Hahaha. Jangan sembarangan kalian bicara. Hah? Wahai Korun, takutlah kepada Allah. Jangan bangga dengan apa yang kamu miliki sekarang. Dengar ya, tidak ada uang sekeping pun untuk kalian. sekali lagi ya aku ingatkan. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkanlah zakatmu. Wahahaha. Kalian pikir aku takut dengan gertakan itu? Wahahaha. Kalian pikir emangnya kalian siapa? Hah? Enak saja. Setelah kejadian itu, Korun semakin menjadi-jadi. Setiap sore dia berkeliling ke tengah-tengah masyarakat yang mayoritas hidup dalam kesusahan. Datanglah Nabi Musa menghampirinya. Assalamualaikum Korun. Musa. Waalaikumsalam. Ada apa wahai saudaraku Musa? Wahai Korun, taatlah kepada Allah. Hentikanlah kesombongan dan kewenang-wenanganmu. Tunaikanlah zakat. Wahai Musa, untuk ini sajakah engkau menghentikan aku? Janganlah engkau sombong, wahai Korun. Tidaklah semua ini terjadi atas izin Allah. Ingatlah masa lalumu, sampai kemudian Allah mengubah hidupmu. Tidak Musa, tidak semudah itu. Bukankah engkau dulu hidup dalam kesusahan? Wahahaha. Janganlah engkau membawa masa laluku. Wahai Musa, tidak ada urusannya dengan Allah. Berani sekali dia berkata seperti itu. Masya Allah. Dulu utusanmu datang kepadaku, dan sekarang kau meminta hal yang sama. Aku tidak mau. Dan ingat, jangan ceramahi aku lagi. Aku jadi curiga. Lama-lama engkau akan meminta seluruh hartaku. Astagfirullah. Berani sekali. Sekali. Berani sekali.
Wahai Bani Israel, hentikan atas nama Tuhan. Nabi Musa hendak merampas hartaku, harta yang telah kukumpulkan dari hasil jerih payahku. Lama-lama dia akan mengambil semua hartaku dan harta kalian semua. Hati-hati kalau berbicara, Korun. Wahai Nabiullah, berdoalah engkau kepada Allah agar berbuat sesuatu kepada Korun. Ayo kita pergi. Jangan hiraukan mereka. Tidak berapa lama kemudian, awan gelap menaungi pemukiman, tak terkecuali rumah Korun. Kenapa ini? Tuhan. Gempa Tuhan. Ayo segera keluar Tuhan. Bagaimana dengan hartaku? Sebentar, aku lihat hartaku. Cepat pelayan, selamatkan hartaku. Tidak sempat lagi, Tuan. Lalu Korun pun lari untuk menyelamatkan hartanya yang juga mulai telah ditimpa. Hartaku, tolong hartaku. Hartaku, jangan hartaku, hartaku. Tolong, tolong hartaku. Dalam kisah ini dapat kita fahami bahwa Korun bisa sombong karena hartanya. Maka berhati-hatilah, waspadalah dengan harta, karena harta bisa membuat manusia menjadi sombong. Ketahuilah, kebahagiaan itu bukan terletak pada kedudukan dan harta, tapi terletak pada agama, ilmu, dan budi pekerti. Kebahagiaan itu tidak diukur dari berapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa bersyukurnya kita dengan apa yang kita miliki saat ini. Kekayaan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tapi diukur dari seberapa banyak dia memberi. Waspadalah, 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 karena yang paling dekat dalam hidup Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigit sekujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigit sekujur badan dan kedinginan.
dalam